Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Pandu dari kelas 9E. Saya akan mempresentasikan buku Muda Mendunia. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Ingatlah dua pesan Rasulullah. Pertama, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta namun ia tidak masuk surga. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kau mau, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, ada cara paling efektif untuk mendekat kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Bab 1. Ingatlah satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti kepada orang tua, dan satu di antara 2 azab yang paling percepat di dunia selain pemimpin yang zalim adalah anak yang durhaka pada orang tua. Maka terimalah dengan ikhlas. Cara kita memperlakukan kedua orang tua kita adalah pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita oleh karena itu boleh jadi keberhasilan kita bukan karena ketangguhan kita, tapi karena doa kedua orang tua kita. Salah satu guruku pernah berpesan, selagi ada ibu kita tidak perlu istikharah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Hidup ini laksana bentangan kanvas putih. Tiap tahun tiba, kita telah mewariskan aneka warna. Tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Detik. Semoga kita bisa indahkan lukisan di sisa waktu. Berhati-hatilah, bukankah Allah itu akan menguji di titik terendah kita? Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta, tapi tak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita, tapi tidak kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat diuji dengan harta dan wanita, tapi tak kuat diuji dengan tahta. Dan ketahuilah bahwa cinta, kedudukan, dan popularitas adalah nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia. Ingatlah pesan Imam Syafi'i, betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Mengingatkan mati memberikan 2 kebermanfaatan besar. Pertama, pemahaman mendalam kita para kesementaraan kehidupan ini akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Kedua, mengingatkan mati adalah penawar cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, tatkala tergoda dengan dosa dan maksiat, ingatlah mati. Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, itu dia akan mempergunakannya. Sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu? Rasulullah menjawab, Allah akan menentukan kepadanya sesuatu amalan yang soleh sebelum kematiannya. Ketika ajal datang menjelang, sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatkan, seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih menggunakan dunia yang hina dan fana ini. Terlelap dalam dunia, harta yang kita tumpuk, ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semua akan kau tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Hanya ada 2 pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. Duhai pemilik jiwa,
Jadikan hati ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga hingga kematian terasa begitu indah. Ingatlah detik ini ada jutaan penghuni kubur yang sedang merintih dan meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Allah menjawab, "Sekali-kali tidak bisa." Bab 4. Apakah kamu bahagia dengan pekerjaanmu? Apa itu passion? Passion itu adalah yang menjadikan Anda sangat bergairah mengerjakan dan penuh kebahagiaan, membuat Anda merasakan kelelahan yang Anda inginkan, membuat Anda merasakan adrenalin di puncak, yang membuat Anda berkata dalam hati, "Ini gue banget." Dampak ini cara Anda bicara, berjalan, menatap, membuat Anda terus memikirkan, membuat Anda tak sabar mengerjakan. Passion, ciri-ciri passion itu adalah ada dua. Pertama, Anda rela melakukan walaupun tidak dibayar. Kedua, pada titik tertentu Anda dalam melakukan walaupun harus membayar. Passion itu akan membuat kamu bertahan karena kamu bukan hanya mengejar mimpi, tapi menikmati proses pengejaran mimpi. Passion itu akan membuat kamu tidak menyerah karena kamu menyadari dengan sepenuhnya bahwa menyerah sama dengan alas selesainya kamu. Berhentilah kamu usahanya kamu dalam menikmati proses pengejaran mimpimu. Dengan passion kamu akan terus mengejarnya, karena salah satu karakter orang yang bekerja dengan passion adalah tidak bisa tenang jika mimpinya belum terwujud. Akhir kata, passion itu adalah karunia yang Allah berikan secara khusus kepadamu, sehingga kamu bisa melompat jauh lebih tinggi. Jangan sia-siakan karunia itu hingga kau memilih hidup biasa tanpa karya yang mempesona, dengan rahmat kepada seorang yang menyadari kemampuan dirinya dan mengamalkannya. Bagian jiwa. 5. Penggiatan jiwa. Pastikan hidup kita memenuhi 3 hal: pressure, strength, meaning. Hal yang kita sukai, ahli, dan bermakna. Pertama, pressure, bidang yang kita sukai, seperti pemain sepak bola. Mereka seperti liburan 365 hari dalam setahun, karena sewaktu bekerja mereka sedang menjalankan hobinya. The only way to the great job is to love what you do. Satu-satunya dengan cara memperlakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Setiap memasuki bidang apapun, awalnya dengan pertanyaan, apakah ini bidang yang kita sukai. Kedua, strength. Jika kita berusaha lalu gagal, apa yang kita akan lakukan? Orang-orang akan mengatakan coba lagi. Kalau gagal lagi, orang-orang akan mengatakan coba lagi. Pertanyaan saya, coba lagi sampai kapan? Bagi saya, tidak pada titik tertentu. Mungkin kita harus berhenti dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini bukan bidang keahlian kita. Sisakan ruang dalam hati dan pikiran kita bahwa jangan-jangan ini bukan bidang keahlian kita. Pastikan pekerjaan kita bukan hanya bidang yang kita sukai, tapi bidang yang kita kuasai. Mengerjakan hal yang kita sukai tanpa kapasitas yang memadai hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran pada tempat yang tidak memberhasilkan. Dan ketiga, meaning. Bisa jadi sesuatu itu kita sukai, kita kuasai, tetapi ternyata tidak bermakna, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menyejahterakan kehidupan kita, dan tidak membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.